Rekan-rekan, tujuh pertama kalau kita pahami apa sebenarnya time money, time arbitrage, di mana kita membeli waktu orang lain dengan uang kita, yang mana uang kita dihasilkan dengan kita memiliki waktu, memiliki keahlian, dan memiliki uang. Tujuannya sama, di mana kita memperbanyak waktu kita, karena banyak waktu adalah mendapatkan penghasilan yang cukup maksimal. Nah, dalam bisnis grid itu didesain pada diri kita untuk kita memiliki yang namanya underlying. Setiap dari kita itu memiliki kebutuhan, keinginan, harapan, masa depan, dan rencana. Nah, maka dari itu kita bertanya perspektif dulu kepada diri kita, apa underlying konsep Anda? Apa konsep Anda kehidupan tentang khususnya ekonomi? Perencanaan Anda terhadap 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan yang Anda konsep. Itu namanya underlying konsep. Setiap dari kita harus punya konsep. Jika kita tidak memiliki konsep, maka kita akan melihat konsep orang lain, yang mana konsep itu bisa kita terima, kita jalankan. Underlying konsep. Yang kedua adalah underlying aset. Apa yang saya miliki saat ini, di mana aset ini menghasilkan penghasilan terhadap saya. Saya diamkan aset ini punya nilai kenaikan, dan punya nilai tambah, serta memiliki hasil, bisa disebut dengan residual income atau penghasilan income harian kita. Nah, kebanyakan dari kita, orang menilainya Anda bekerja adalah aset. Aset adalah di mana Anda tidak bekerja sama sekali, tapi menghasilkan. Kita sudah punya hal itu. Yang ketiga, underlying bisnis. Bisnis apa yang Anda kerjakan sehingga bisnis ini menghasilkan penghasilan saat ini? Anda kerja, dapat hasil, itu bisnis. Yang keempat ada under project. Project apa yang akan Anda kerjakan? Di time money, time arbitrage, ini yang kita lihat dulu. Dengan time money, time arbitrage, kita membeli waktu orang lain menghasilkan uang. Uang inilah yang kita buat untuk jika rekan-rekan mau menambah atau belum punya sama sekali 4 underlying. Caranya bagaimana ketika Anda terbatas dengan keuangan, waktu, dan juga konsep? Anda ikuti yang disebut dengan active ecosystem grid. Network concept grid binary. Caranya bagaimana? Di dalam grid binary itu pasti ada tim. Tim ini selalu berorientasi bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, kesuksesan terhadap timnya. Anda bergabung dalam tim. Ini Anda. SOP pertama, tugas pertama adalah bagaimana Anda mengenalkan, membangun jalur distribusi atau jalur aset Anda, atau jalur bisnis Anda, atau jalur konsep Anda, dua jalur. Jalur kiri dan jalur kanan. Sementara itu, tim akan selalu memberikan satu kekuatan power jalur, power leg namanya, di titik utama fokus dari strategi dari tim. Yang disebut dengan fokus strategi. Tujuannya apa sebenarnya? Kalau kita pahami, tujuan dari sini adalah untuk kita melakukan pembelajaran. Untuk kita melakukan pembelajaran jalur. Anda akan belajar bagaimana create waktu, bagaimana membangun, menghandle tim, bagaimana membangun hubungan baik terhadap orang lain, bagaimana Anda mengenal diri Anda sendiri sebagai seorang pragmatis, melankolis, dan sebagainya, dan bagaimana Anda bisa bekerja efektif. Inilah jalur tim. Disebut dengan jalur konsultasi tim. Ketika Anda ada di bawah sini, di paling bawah, Anda harus tugas yang kedua, mencari orang aktif di dalam tim. Ketika ini tidak aktif, Anda naik ke atas. Anda harus kenal jalur ini sampai tingkatan tertinggi di sini, bahkan ke level itu siapa yang bisa membangun power team. Ketika ini Anda ikuti, berarti Anda bisa membangun jalur yang kedua. Jalur bisnis Anda yang kedua. Terus, sama. Begitu juga yang ada di jalur Anda, itu bersama-sama dengan Anda untuk membangun yang namanya fokus strategi atau leg powernya. Inilah konsep binary. Kita umpamakan binary ini hanya berduplikasi dua saja. Binary itu kan kiri dan kanan, tidak lebih. Konsentrasi di dua orang saja. Ketika Anda merekomendasi si A, A1, dari grid itu memberikan profit kepada kita, dari omset yang terbentuk, ya tentunya karena dia ingin membangun dengan $100 saja, 10%. Artinya ketika di sini ada tim satu kiri satu kanan, Anda punya $200 secara omset. 10%-nya berarti Anda menerima $20. Generasi kedua dari C, D, E, F, ini langsung dari rekomendasi anak Anda, cucu Anda sebagainya. Anda masing-masing mendapatkan 2%, 1%, 1%, 1% sebagai omset. Nah, dengan duplikasi binary, satu kiri, satu kanan. Ingat ya, satu kiri, satu kanan, tugas Anda. Orang yang mau $100 selesai. Ada 4 tim, berarti Anda memiliki bonus, omset kurang lebih $400. Bonus Anda berapa? $8.
Generasi 3 sama, rekan-rekan juga diajarkan caranya grid binary, satu kiri satu kanan, satu kiri satu kanan. Terbentuk 8 orang, artinya 1%, Anda $8. Terus sampai generasi kelima. Dengan hal ini saja Anda cukupi satu kiri satu kanan, dan total tim Anda nanti, kalau kita total tim di situ, omsetnya adalah sekitar kurang lebih $5.000, gitu ya. Dan hasil Anda dengan membangun grid ini hanya $72, tidak ada masalah. Kita coba hitung. $72 ini dikali 16.000 berarti Anda memiliki pembangunan langkah awal Anda. Itu adalah 1.152.000 kalau bicara uang. Tapi ingat, di sini Anda mulai membeli waktu orang lain. Kenapa? Karena Grid mendesain setelah kita memiliki tim ini, yang dimana 2, 4, 8, 12, 24 ini, totalnya kurang lebih 50 orang. Diambil dalam sistem hukum pengembangan bisnis atau pengembangan relasi atau pengembangan network, ada namanya hukum Pareto. 50 orang yang tertim Anda bentuk tadi, satu kiri satu kalau masing-masing 2 tadi, ada 50 orang, 10%-nya sebagai orang aktif. Itu tim Anda, tim inti Anda, core. Biasanya ciri-cirinya orang ini akan cepat berjalan, banyak bertanya. Setelah bertanya, mereka jalan. Dan selalu mendesain konsepnya adalah konsep bisnis dan konsep aset yang dia miliki. Jadi kalau 50 dari 10% itu ada kurang lebih sekitar 5 orang yang aktif. 5 orang ini setelah ini terbentuk, gitu ya, anggap saja masing-masing adalah omsetnya $100, itu ada omset $500 kali 10%, karena ini disebut dengan matching binary atau matching pembangunan tim. Nah, ukuran yang menariknya bukan kedalaman lagi, tetapi adalah omset. Memulai usaha ini dengan berapa? Ternyata Anda mulai dengan $100, maksimal per hari itu Anda terima $100. Nah, kita contohkan lagi. 10 yang aktif ada 10% aktif itu ada 5 orang. Omset masing-masing 5 orang ada $100 itu adalah $500. Bonusnya berapa? Matching nih, 10%. Kita anggap saja $50 per bulan ya. Ini kita hitung per bulan. Berarti ada tambahan 800.000 per bulan. Perlu diperhatikan, multiply ini akan terjadi. Masing-masing dari tim kita ini juga dia akan memiliki, kalau masing-masing satu kiri satu kanan, memiliki 50 tim. 50 tim lah, akan ada 5 orang lagi yang aktif, kategori aktif. Bulan pertama Anda tadi 5 orang, tidak bisa Anda mengatakan penghasilan harian, karena anggap saja bulanan kan $50. Bulan kedua, masing-masing orang aktif ini ketemu ya, rekan itu juga akan menemukan tahap keduanya, orang aktif 25 orang. Kalau dari 5 tadi ketemu 55, 25 orang. Omset bulanan Anda dengan $100 itu setara $1.250. Atau per hari, ini bisa kita hitung per hari, karena bonus yang namanya bonus income pasif ini per hari. Boleh Anda ambil per hari, boleh Anda ambil per bulan. Saya anggap ini mulai bisa Anda hitung per hari. Per harinya $42 kali 30 hari. Nah, ketika duplikasi ini berjalan, 25 ini juga berjalan, masing-masing 5 duplikasi dari mulai itu, berarti grup Anda itu sebenarnya sudah ribuan. Ada 300-an, karena sudah 50 kali 25, kali lagi 625 orang. Itu ada omset hanya bermain dengan $100 saja. Anda punya bonus bulanan $31.250. Atau per harinya itu $1.000 lebih. Nah, ketika di sini berarti saya harus menghasilkan penghasilan harian dong. Iya, karena Anda memulai dengan $100. Di sinilah yang disebut dengan sistem upgrade. Silakan Anda sudah dapat penghasilan akumulasi Anda terima, upgrade-lah ke $1.000 untuk mengambil hariannya $1.000. Kebayang teman-teman, sampai tahapan ini Anda bisa membangun yang namanya underlying bisnis pribadi Anda. Punya penghasilan 500 juta per bulan standarnya seorang pebisnis di cryptocurrency. Terus setelah mendapatkan 500 juta per bulan, kita masuk ke tahapan kedua, underlying finansial personal Anda. Dengan 500 juta yang kita terima, alokasikan. Pertama adalah kebutuhan dan keinginan Anda. Di mana kebutuhan dan keinginan Anda, itu nominalnya bisa Anda alokasikan 50% dari hasil ini. Ini perencanaan ya teman-teman, dari grid. Kenapa? Karena kita mendapatkan langsung keuangan USDT. Anggap saja perencanaan dan keinginan Anda 250 juta per bulan. Apa rencana dan keinginan Anda? Kebutuhan Anda. Anda bayar hutang, silakan. Kalau saya ini, ya tidak semua juga sih. Mungkin dari sini 50% saya bayarkan hutang, teman-teman. Atau hutang keluarga. Kedua, mungkin Anda ingin mengirim mobil baru. Bisa. Rumah
Bisa. Wisata religi atau naik haji atau berjalan ke Roma, boleh. Meningkatkan status sosial, bisa. Nah, yang kedua, di sini karena Anda menjadi seorang pengusaha kripto, Anda harus alokasikan 100 juta atau sekitar 20% untuk holder aset Anda. Holder terutama saya menyarankan G-token ketika need atau jiwa Anda sudah berada pada G-token. 100 juta ini untuk apa, teman-teman? Menjadi seorang market maker. Untuk mengambil G-token yang ada di exchanger, Anda ambil, naik Anda jual, turun Anda beli, naik Anda jual, turun Anda beli. Dan ingat, 100 juta ini akan bertambah setiap bulannya karena Anda menghasilkan underlying finansial secara pribadi dengan binary konsep, ini jalan terus. Kalau ini Anda lakukan, berarti volume di dalam G-token ini itu sangat besar. Token ini akan memiliki volume yang begitu besar dari hasil ini. Ini yang dikehendaki oleh G-token. Tidak lagi mengandalkan buyback dari perusahaan. Ini yang diandalkan adalah komunitas. Karena Anda sudah diberi hasil di depan untuk mengembangkan, memiliki nilai harga di external market terhadap growth token dan perusahaan membangun nilai fungsi atau ekosistem dari si token itu tersebut. Tapi market maker Anda pegang, inilah yang disebut dengan Anda seorang cryptopreneur atau pengusaha. Artinya dengan $100 dan satu kiri satu kanan, kita mampu menjadi seorang pengusaha di mana memegang peran penting terhadap G-token. Ingat ya, ketika ini hasilnya dari G-token, Anda harus kembangkan G-tokennya. Bukan token lain. Kebanyakan di luar sana kawan-kawan kita kan begitu dapat duit, dapatnya dari koin ini, belinya koin yang lain. Akhirnya koinnya hancur, koin lain pun nggak dapat apa-apa. Ini yang kita pertahankan. Perlu dipahami. Nah, ini akan ada di pelatihan saya khusus di token. Untuk kawan-kawan new app baru dengan hanya satu kiri satu. Sisanya bagaimana 150 juta per bulan? Inilah teman-teman membeli waktu. Bukan lagi waktu kepada keahlian untuk berdagang bisnis ini. Enggak. Bukan lagi keahliannya pada CEO kita. Tidak. Keahlian yang di sini yang dimaksudkan Anda membeli atau edukasi buat edukasi tim Anda di bawah. Pemahaman tentang pengusaha kripto, Anda kasih reward mereka dengan target, Anda beri operasional kepada mereka, Anda entertain kepada mereka, support ke mereka ini. Ketika peringkat ini sampai, saya mau tanya di tim saya di atas. Ketika sudah menyapai ini, ada nggak ini? Kalau tidak ada, berarti dia tidak paham apa maunya. Ini yang dimaunya Grid. Kalau Anda punya bonus besar, alokasikan 25% dari bonus Anda untuk membendi waktu tim Anda di bawah. Untuk pengembangan networknya, untuk edukasinya, dan sebagainya. Inilah konsep underlying finansial personal yang dimau Grid untuk kita. Sehingga apa? Grid akan naik dengan kestabilan harga karena sudah punya market maker. Dan kebutuhan Anda terpenuhi, dan tugas Grid untuk tetap memberikan residual income secara USDT tetap berjalan. Fokus bagaimana di Grid Entertain untuk menghasilkan dengan tradingnya. Jangan sampai ini salah. Begitu Anda dapat 500 juta, habis 500 juta. Anda nggak punya di token. Kita nggak punya bisa pengembangan dalam market maker. Tim kita Pak, kami mau keluar kota nih sebagainya. Dia cuma mau keluar kota. Anda kira dia hanya informasi. Tidak, sebenarnya Pak, kami mau keluar kota, ada lanjutannya. Berapa support yang dikirimkan Pak dari hasil Anda? Ini teman-teman. Kalau mau memahami Grid dari konsep awal. 3 siklus $100 token Anda kaya raya. Polanya bagaimana? Pertama, Anda mengambil bisnis ini. Pastikan Anda deposit memulai dengan community investing itu $100. Minimal. Maksimal boleh konsultasi kepada tim Anda. Setelah Anda memiliki $100 ini, secepatnya Anda bangun jalur satu kiri, satu kanan Anda. Kedua, secepatnya Anda kenali tim Anda. Oke, setelah ini terhubung satu kiri, bantu rekan Anda ini untuk menemukan satu kiri, satu kanan. Satu kiri, satu kanan. Pokoknya 2 saja. Nih, satu kiri, satu kanan. Satu kiri, satu kanan. Bangun sampai kedalaman. Pastikan Anda yang handle sampai kedalaman 5 generasi. 5 generasi ini Anda kenal. Yang aktif ya. Kalau nggak ini, bagaimana kalau ini nggak aktif? Berarti anggap ini bukan generasi Anda. Anda pegang lagi yang aktif. Cara kerjanya di sini.
Dan bangun lagi di sebelah sini, satu kiri sampai 5 generasi. Pastikan 5 generasi Anda aktif. Satu kiri, satu kanan. Kenapa? Inilah yang disebut underlying secara pribadi Anda. Untuk underlying bisnis, untuk underlying project, untuk underlying konsep, untuk underlying aset. Dari G-Token bisa kita lakukan. Dari G-Token, kenapa? Karena G-Token memberikan residual income dan daya kenaikan aset. Sudah didapat semua di sini. Tidak ada lagi alasannya bahwa kita tidak bisa bergerak secara pribadi. Oke, langkah kerjanya bagaimana kalau Anda mau mulai G-Token? Awalnya adalah, ini fondasi sangat dasar dan harus dilakukan internal, bukan faktor, kan internal. Anda sendiri harus lakukan. Anda harus lakukan. Tulis nama orang yang Anda kenal, terutama dia orang yang baik terhadap Anda, akrab terhadap Anda, apa yang Anda sampaikan dia terima. 100 orang, secepat mungkin. Setelah itu telepon atau voice note buat janji kepada mereka. Bro, aku bangun underlying bisnisku pribadi. You mau nggak ambil kesempatan belajar ini? Untuk masa depan kita. Rata-rata waktu dijalankan antara 3-6 bulan, lu bisa punya underlying aset, underlying bisnis, underlying konsep. Apa itu underlying? Yuk kita ketemu. Saya jelaskan 4 underlying. Telepon ya, sama voice note. Jangan WA, jangan tulis WA. Di voice note, di telepon. Karena kadang orang tulisan itu banyak salah kaprah. Intinya seperti ini. Kalau ini contoh aja ya sebagiannya. Saya voice note. Misalnya saya akrab sama bos, akrab dengan dia kan. Bos, seandainya ada kontrak bisnis 3 tahun, menghasilkan 500 juta akumulasi pendapatannya, dia terbuka nggak? Hanya dengan membayar nilai kontrak, itu 1.600.000. Menurutmu gimana? Standar operasional kerjanya diajarkan. Boleh jalankan konsep kontraknya itu paruh waktu. Bisa dari rumah. Sekali lagi, menurutmu gimana? Pertimbangannya seperti ini. Saudara, jika dirimu bangun usaha, modal 1,6 juta, terjadi kegagalan. Penyesalanmu berapa lama kira-kira? Ini pertimbangannya ya. Artinya, semua sudah direncanakan, resiko, target, dan omset itu terukur. Aku yakin, lu nggak nyesel kok kalau seandainya ini direncanakan kehilangan 1,6 juta gagal. Oh, kita juga sudah usaha. Bagaimana merencanakan ketika Anda membangun bisnis dengan modal 1,6 juta. Kukirim ya video konsepnya. Nanti ada video konsep, kukirim ya video konsepnya yang barusan saya voice note. Kirim videonya, jangan saat itu. Tunggu dia bales. Kalau dia, boleh bro, oke, gua kirim ya videonya. Minta ini kurang lebih videonya 10 menit. Lu tonton dulu. Kalau lu sepakat, gua telepon lanjut. Tapi secepatnya tonton ya. Gua tunggu. 1 hari nggak bales, 2 hari nggak bales. Delete itu video, teman. Delete itu video. Artinya, dia tidak respect terhadap apa yang kita sampaikan. Kalaupun dia respect, dia akan nanya balik. Bro, kok videonya dihapus lalu? Gue dapet orang lain. Lu lambat sih. Gue kasih waktu 10 menit, lu nontonnya 2 hari. Nah, gini aja deh. Lu Rabu sore ada waktu nggak? Kasih 2 kesempatan. Rabu sore atau Kamis sore. Kita zoom aja. Syukur-syukur orang yang membangun konsep ini bisa hadir. Kalau iya, gua ambilkan waktu nih. Rabu sore ya kita ketemu. Kebetulan aku hanya butuh 3-4 orang aja nih. Masih ada nih satu kesempatan untuk kita. Ini cara mengundang. Karena kita sekarang dengan digitalisasi, gunakan voice note, jangan lupa. Nah, banyak yang teman-teman lakukan saat ini kepada orang lain adalah sistem broadcast. Ini G-Token, omsetnya kayak gini. Boleh. Tapi, kesempatan itu hanya sekitar 0,1% orang mau bergabung. Itu hanya seperti, kalau tahu ya, selebaran sepeda motor itu disebar jalan, orang hanya lihat, udahlah, motor. Sama. Tapi dengan voice note, dengan Anda telepon, ini respeknya lebih biasa. Nah, setelah ini Anda lakukan, ini teknis ya. Walaupun teknikal, ini tidak ada masalah. Ini harus dilakukan. Kita adakan Zoom rutin. Atau video konsepnya kirim ke mereka. Nah, setelah itu apa? Mereka nggak akan keberatan membangun underlying untuk mereka sendiri. Kita tanya, oh berarti lu udah punya underlying aset dong. Kenapa? Saya punya warisan nih. Nah, pertanyaan warisannya menghasilkan nggak? Tanah saja menunggu nilai naik atau punya residual income. Kalau tanah itu ditanamin tumbuh-tumbuhan atau kelapa sebagai penghasilannya 3 bulan, berarti dapat residual income. Benar, dia udah punya aset. Punya konsep nggak? Enggak lah, gue udah capek berangkat pagi sampai sore. Nggak punya konsep. Kemudian apa lagi? Underlying project. Project apa yang akan dikerjakan atau sedang berjalan? Project itu artinya sesuatu yang dikerjakan belum menghasilkan, tapi perencanaannya ada batas waktu untuk menghasilkan. Underlying bisnis itu yang menghasilkan setiap saat. Yang keempat, mindset. 100 orang ketemu 2 yang ikut $100.
Kalau mereka gabung $10, anggaplah itu hadiah. Cari 2 orang dari 100 daftar nama Anda itu, $100. Habiskan, walaupun dalam perjalanan 100 itu ketemunya baru 4 udah ketemu $100, tetap Anda berusaha untuk menghabiskan 100 orang itu Anda hubungi. Karena di situ mindset kepemimpinan kita dibangun. Jangan dari 100 daftar nama, udah Anda buat, udah ketemu dua Pak, saya nggak lanjutin, salah tuh. Tetap di luar waktu itu, berapa persen sambil Anda membangun mereka 2 orang itu dengan porsi waktu Anda. Ternyata yang 2 orang di porsinya 80%, 20% tetap daftar nama Anda mulai Anda hubungi. Ingat, yang keempat adalah rendahkan hati. Untuk belajar saya tidak menggurui, tapi adalah untuk belajar, mau melakukan, kemudian mau mengajarkan. Sehingga kita memiliki 4 hal yang selama ini para pebisnis memiliki. Di setiap dari kita memiliki waktu, memiliki tenaga, ditukar uang boleh. Memiliki waktu, memiliki tenaga, Anda bekerja, dapatlah uang. Ditambah satu lagi network, uang Anda bertambah. Karena Anda punya sistem jaringan. Anda banyak relasi. Punya waktu, punya uang, punya relasi, yakin penghasilan Anda. Yang keempat, tambah jiwa kepemimpinan Anda sebagai CEO atau pemimpin. Punya waktu, punya uang, punya relasi, dan punya jiwa kepemimpinan. Selamat. Underlying project Anda berjalan untuk diri Anda masa depan bermula dari Sitokon. Sukses buat kita semua. Sampai ketemu di puncak sukses. Terima kasih.